Bahas pro kontra terkait perpanjangan masa pimpinan KPK ini, kita langsung bergabung bersama mantan Wamenkumham dan pakar hukum tata negara Bang Denny Indrayana. Bang Denny, selamat sore. Selamat sore, Mas Iqbal, apa kabar? Baik, Bang Denny, ini banyak yang merespon terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini kan seharusnya berakhir pada Desember ya 2023. Namun setelah keluar keputusan ini artinya diperpanjang lagi begitu 1 tahun. Bagaimana Anda memandang ini? Karena statement Anda cukup menarik. Ini ada bagian dari strategi pemenangan Pilpres. Apa maksudnya Bang Denny? Gini, saya eh, tanggal berapa kemarin setelah Lebaran menulis satu artikel agak panjang. Judulnya Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Nah, di sana saya jelaskan ada 9 strategi 10 sempurna yang dilakukan untuk menjaga upaya pemenangan Pilpres 2024 dengan cara-cara yang sebenarnya bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi karena harusnya presiden itu adalah wasit yang netral. 2 di antara 9 strategi yang saya sebut itu adalah satu, menjaga komposisi hakim konstitusi agar kalaupun 9 itu ada 5 yang sejalan dengan strategi pemenangan. Jadi kalau 9 hakim konstitusi minimal 5 itu sejalan dengan strategi Pilpres Presiden Jokowi. Yang kedua adalah memanfaatkan kasus-kasus hukum sebagai alat tawar. Instrumen hukum digunakan untuk menjadi penentu koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada penyanderaan terhadap kasus-kasus, termasuk di KPK. Nah, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam hal ini adalah Firly CS dari harusnya berakhir nanti Desember 2023 ditambah 1 tahun menjadi Desember 2024 itu mengkonfirmasi dua strategi itu. Jadi ada 5 hakim yang komposisinya menyetujui putusan MK yang ajaib ini dan 4 hakim yang melakukan dissenting opinion. Saya khawatir inilah komposisi selanjutnya. Bisa jadi ini pula komposisi dalam putusan-putusan politis, bisnis, strategis lainnya yang akan dikeluarkan MK. Yang kedua, kenapa ini berkait dengan Pilpres 2024? Karena tadi strategi menyandera kasus sudah menjadi rahasia umum bahwa di KPK ada dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kawan koalisi dan lawan oposisi. Sehingga jika tidak dijaga komposisi atau keberlanjutan pimpinan KPK, kalau nanti ada pergantian, maka belum tentu pimpinan KPK yang baru sejalan dengan strategi merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi itu. Disitulah letak logika koruptifnya, manipulatifnya memperpanjang Firly Bahuri dan kawan-kawan. Karena dari segi etika ini kan sebenarnya bermasalah. Dari awal ada proses di KPK yang menjatuhkan sebenarnya pelanggaran etika berat kepada ketua dan kepada Firly pada saat itu. Walaupun belum sempat dieksekusi karena terlanjur ditarik ke institusi asalnya. Dan pada saat proses seleksi sudah dikirimkan surat resmi dari KPK adanya soalan etika ini. Nah, sekarang pun banyak laporan-laporan pelanggaran etika. Ada masalah penggunaan helikopter, ada dugaan pembocoran dokumen rahasia, yang juga kami termasuk pelapornya di Dewan Pengawas. Menjadi kontroversial, orang yang secara etika dipersoalkan justru mendapat perpanjangan. Ada apa? Itulah sebabnya saya mengatakan ini sekali lagi mengkonfirmasi perpanjangan 1 tahun ini bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Apalagi alasan-alasan juridisnya
mudah dipatahkan. Misalnya dikatakan ya 4 menjadi 5 tahun itu agar sama dengan yang lain. Hari ini saya membaca pernyataan mantan hakim Dewa Palguna. Pada saat bicara angka, MK itu biasanya selalu mengatakan itu open legal policy. Kenapa 4 menjadi inkonstitusional, 5 menjadi konstitusional? Di mana argumentasinya? Kenapa menjadi angka 1 menjadi halal, angka 5 menjadi halal, Hmm, angka 4 menjadi haram? Kenapa? Tidak ada oke. dalam angka itu isu Nah, konstitusionalitas. terkait dengan itu Satu. Bang Denny, Yang karena kedua, MK pernyataan dari MK kan menyebut itu diskriminatif katanya. Kalau komisi dan lembaga independen lain itu kan 5 tahun. Jadi kalau KPK 4 tahun dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif. Bagaimana Anda melihat itu Bang Denny? selalu kalau bicara angka, batas umur, ini dan MK itu keputusannya selama ini itu open legal policy. Hmm, Kecuali di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan umurnya minimal sekian. Nah itu menjadi terikat. Tapi jika tidak, siapa yang bisa mengatakan eh, 4 tahun masa jabatan itu menjadi bertentangan dengan konstitusi dibandingkan 5? Kenapa tidak 6 yang tidak bertentangan? Kenapa tidak 7? Dan kalau yang lainnya 5, itu kan argumentasi elektoral. Kalau kemudian sekarang ada argumentasi lanjutan dari MK, satu lagi ya, KPI itu seingat kami 3 tahun. Jadi memang hmm, ada pilihan-pilihan yang diserahkan kepada pembuat undang-undang. Argumentasi yang mengatakan bahwa ini menguatkan independensi juga patut di-challenge. Karena kalau MK betul-betul ingin menguatkan independensi, seharusnya mereka menyatakan perubahan undang-undang KPK yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif, yang artinya meletakkan KPK bukan lagi eksekutif agency, tapi bukan lagi independent agency, tapi eksekutif agency di bawah presiden, itu independensi KPK secara institusi. Dan hmm. itu yang harusnya dikedepankan oleh MK. Sekarang menjadi aneh kalau bicara 4 tahun itu merusak independensi karena Presiden Jokowi di 2019 memilih, di 2023 memilih lagi. Dalam satu periode bisa memilih 2 kali dan itu bisa mempengaruhi Iya. pilihannya menjadi merusak independensi KPK. Padahal, kalaupun diundur nanti pemilihan oleh panselnya di 2024, itu yang memilih panselnya di bulan Juni nanti itu Presiden Jokowi. Karena Hmm. Presiden Jokowi baru akan berakhir 20 Oktober 2024. Jadi menunda setahun dengan logika supaya tidak dipilih presiden yang sama di 2023, ternyata faktanya tidak akan begitu. Presiden Jokowi tetap akan memilih panselnya, dan DPR yang sama tetap akan melakukan proses seleksinya sebelum kemudian memang yang melantik adalah presiden baru di Desember 2024. Proses seleksinya tetap Oke. dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR sekarang karena Undang-Undang KPK mengatakan proses seleksinya dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Jadi kalaupun sekarang berakhirnya Desember 2024, maka 6 bulan sebelumnya adalah masih Presiden Jokowi dan DPR periode sekarang. Itu problemnya. Jadi Oke. bahkan argumentasi-argumentasi yuridisnya itu kacau balau dan bisa Hmm. dibantah dengan sangat mudah Iya. gitu. Bang Denny, ada pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR ya, dari Partai Demokrat Beni Kaharman menyatakan kritik keras. Ini katanya seharusnya aturan itu mutlak menjadi kewenangan DPR selaku perumus undang-undang. Dan atas putusan ini Beni juga menilai bahwa MK turut bermain politik. Apa pendapat Anda soal ini? Lagi-lagi saya tidak bisa hanya melihat ini dari segi politis, dari segi yuridis. Tadi saya katakan argumentasi yuridisnya mudah dipatahkan. Hmm. Dikaitkan dengan Pilpres 2024, ini menjadi sinkron dengan apa yang saya tulis. Bahwa Hmm. memang MK pun sudah dikondisikan agar komposisi hakimnya minimal 5 itu sejalan dengan strategi pemenangan. Putusan ini, putusan yang secara yuridis bisa mudah dibantah ini menjadi sulit untuk tidak dikaitkan dengan kenapa Firly dan kawan-kawan yang secara etika problematik masih harus ditambah 1 tahun dengan argumentasi yang tadi Hmm. tidak kokoh, dengan argumentasi yang mudah dipatahkan. Ya karena memang pimpinan KPK yang sekarang inilah yang masuk dan sejalan dengan strategi
merangkul kawan, memukul lawan. Kita sudah menjadi rahasia umum ada kasus X, Y, Z yang terkait dengan elit partai X, Y, Z, dan ada calon-calon atau bakal calon presiden yang didorong oleh rekan-rekan Firly Bahuri menjadi tersangka, sudah menjadi pemberitaan teman-teman media. Kenapa kemudian ini malah justru diperpanjang padahal jabatannya berakhir? MK melakukan putusan yang sedemikian lemah dasar konstitusionalitasnya dan masuk ke wilayah politik yang terkait dengan Pilpres 2024 kalau bukan karena memang ini adalah bagian dari strategi pemenangan, Iya. bagian dari strategi Bang Denny, ada yang politik menyoroti juga untuk soal Pilpres proses 2024. ini ya. Ada dari sejumlah analis politik dan juga bahkan dari mantan Ketua Komisi Anti Rasuah ini yang menyatakan bahwa kalau dilihat dari prosesnya ini politis sekali. Artinya dari mulai mengajukan gugatan sampai akhirnya dikabulkan itu terkesan cepat sekali begitu. Bagaimana Anda memandang itu, Bang Denny? Kalau dari segi waktu putusan memang kita kemudian bisa melakukan analisis kenapa cepat, kenapa lambat. Tetapi itulah ruang di mana MK akhirnya memang bisa bermain politik. Kita sekarang juga menunggu-nunggu ini. Kenapa sengketa permohonan tentang sistem pemilu legislatif, apakah proporsional tertutup, terbuka juga belum diputus. Kemarin sudah sidang terakhir, sehingga kita tinggal menunggu putusan. Selalu ada ruang pada saat mana putusan itu dibacakan menjadi pertanyaan. Satu sisi itu memang kalau diatur waktunya menjadi problematik, tapi kalau dibiarkan juga membuka ruang permainan politik. Nah, sekarang pada saat Presiden Istana sedang siap-siap menyusun pansel, tiba-tiba diperpanjang. Tentu akan muncul perdebatan ini berlaku untuk Firly dan kawan-kawan atau tidak. Tapi hari ini saya sudah membaca pernyataan Menkumham Edi Hiaris yang mengatakan akan keluar kepres merubah masa jabatan Firly bertambah hingga 2024. Lagi-lagi kita menjadi merangkai fakta-fakta bahwa di KPK itu pelemahannya dilakukan dengan sistematis, begitu juga di MK. Di KPK itu boleh saya sampaikan ada minimal ya. Satu, pada saat perubahan undang-undang KPK-nya dilumpuhkan. KPK dilumpuhkan dengan perubahan undang-undang KPK maksud saya. Yang kedua, pada saat pansel itu memilih pimpinan-pimpinan yang problematik, yang sudah diketahui ada persoalan-persoalan etikanya. Bang Denny, mohon maaf saya potong, waktu kita sudah habis. Bang Denny, saya minta satu pertanyaan terakhir, tapi mohon dijawab singkat ya. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan ini kemenangan demokrasi dalam konstitusi. Nah ini siapa yang diuntungkan akhirnya dengan dikabulkannya perpanjangan jabatan Ketua KPK ini? Singkat saja Bang Denny. Agak sulit untuk menjawab pertanyaan yang menilai pernyataan yang menguntungkan dirinya sendiri ya. Itu kan memperpanjang masa jabatan Gufron dan juga memberikan kesempatan untuk dia menjadi pimpinan lagi karena meskipun belum berusia 50 tahun dia bisa menjadi pimpinan KPK lagi. Jadi ya bagi yang bersangkutan ya diuntungkan. Itu kan ada benturan kepentingan, ada subjektivitas yang sangat jelas begitu karena dia diuntungkan dengan putusan itu. Apakah itu menguntungkan demokrasi? Saya katakan tidak. Menguntungkan beliau, iya. Oke, baik. Kita lihat nanti kita kawal selanjutnya apakah ini memang ternyata bagian dari strategi pemenangan Pilpres. Menarik untuk disimak ke depannya. Terima kasih atas analisisnya yang komprehensif Bang Denny Indrayana. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro hari ini.